Oke teman-teman, ini motor yang kemarin saya servis dan udah normal ya, start udah bisa. Kemarin kendalanya di start nggak bisa. Terus ini masih gasnya kurang respon ya. Nanti, saya mau reset ulang. Gimana caranya reset ulang ya? Ini saya kasih tahu cara reset ulang manual gratis ya, gimana ya. Oke, kita tes dulu. Kita kontak on, start. Gasnya masih kurang respon ya. Nah, kita mau cek dulu ada histori apa enggak pada bagian emailnya. Oke, caranya gimana? Kita matikan dulu. Nah, ini kita buka lagi bagian box. Oh, ada akinya. Bagian sini ya, soket DLC-nya. Kita mau nanti jumper reset ulang ya. Kita siapin kabel kayak gini. Oke teman-teman, kabel kawat kecil ya kayak ini buat kita jumper. Oke, gimana cara kita jumper? Sebelum kita mau reset ulang, kita cari tahu kode mail apa yang muncul, apakah masih ada atau udah hilang ya. Biasanya kalau kita habis servis, habis ada kerusakan, biasanya kode mailnya tampil ya. Oke, kita kalau mau jumper ini ya, pakai DLC ini yang buat reset ulang. Ini cara reset ulang manual ya teman-teman. Nah, caranya kita lihat ini tutupnya udah saya buka. Nah, posisinya kayak gini. Nah, kancingannya di sini ya. Nah, kancingannya di sini. Kita nggak usah terpaku sama kabel dulu ya teman-teman. Kita langsung aja biar nggak bingung teman-teman. Ini ada tanjuran kancingannya. Kancing penutupnya itu kita arahin ke atas ini ya. Nah, ngadep ke atas gini. Nah, kita jumper yang soket sebelah kiri dua kayak gini ya. Oke teman-teman, kita coba jumper ya. Oke, ini udah kita jumper. Kita lihat adakah histori yang muncul atau kerusakan sebelumnya. Itu biasanya muncul, itu namanya histori ya. Kerusakan yang sebelumnya dialami oleh motor ya, oleh kerusakan pada injeksi. Oke, kita udah jumper bagian soket TLC nya. Kita langsung kontak. Muncul nggak ya atau mailnya? Oke, kita tunggu. Oke, dia nggak ada kerusakan ya, tapi tetap nanti saya mereset ulang. Oke, kita matikan dulu ya. Ini jembatan ini jangan kita lepas dulu ya. Nah, tapi keadaan kontak off. Oke, dan cara reset ulang manual gimana? Nah, kayak gini ya teman-teman. Ini kita jumper soket DLC nya, keadaan kontak off ya, kontak off. Terus setelah kita jumper kayak gini, keadaan kontak off. Nah, kita kontak on kan, kita hitung 3 detik, 1 2 3. Nah, kita cabut, keadaan kontak on ya, kita cabut, kita hitung lagi cepet ya teman-teman. 3 detik lagi, 1 2 3. Kita pasang lagi. Setelah itu kontak kita off kan, tapi keadaan ini masih terpasang ya teman-teman. Oke, setelah ini reset ulang SCM nya sudah selesai. Cara berhasilnya kayak gimana, nanti saya kasih tahu ya teman-teman. Oke, setelah ini berhasil, kita reset TP nya.
yang bagian sensor olinya itu. Nanti caranya gimana ya. Nah kalau mau reset itu intinya ini masih terpasang ya teman-teman. Kalau mau reset ulang TP nya itu ini reset ulang ECM nya dulu ya, kita reset ulang ECM nya dulu. Oke, saya kasih tahu caranya ya. Tapi nggak saya liatin kontak onnya ya, karena nanti ya saya susah ya, dia harus cepet. Jadi kita kontak on, kita hitung 3 detik, terus kita cabut satu aja, kita cabutnya ya biar nggak susah, kita masang lagi ya teman-teman. Cabut satu, kita hitung 3 kali atau 3 detik, kita pasang lagi itu kan. Nah, kemudian kita kontak off kan. Oke teman-teman, nah, kita mulai aja ya. Oke lanjut ya, kita reset ECM nya, lihatin. Oke, kontak masih keadaan off ya. Oke, kita fokus dulu cara resetnya. Oke, ini kan ada kita jumper, kita kontak. Oke, 1 2 3 cabut, 1 2 3 colok. Nah setelah colok kayak gini, keadaan kontak masih on, terus kita matikan ya. Oke, kita kontak lagi, berhasil atau enggak ya. Kita kontak. Oke, nggak ada kedepan ya, berarti berhasil. Oke lanjut, kita reset TP nya ya, kayak kabel ini. Oke, kita lupa, kita matikan dulu. Oke teman-teman, reset ECM nya udah selesai. Lanjut kita tahap kedua, kita reset TP. Caranya kita cabut soket EOT nya ya teman-teman, engine oil temperature, sensor oli ya teman-teman. Oke, kita cabut, kita jumper ya. Oke, soket EOT nya udah saya cabut atau udah saya lepas, tinggal kita jumper pakai kabel jumper ya. Kita siapin satu lagi kabel jumperannya. Kita nggak usah bingung ya teman-teman, ini cuma ada 2 lubang, 2 colokan, kita tinggal jumper. Nah ini saya udah pasang kabel jumperannya dan saya colokin. Caranya kayak gini ya teman-teman, kita jumper tapi keadaan kontak masih off ya teman-teman. Setelah kita jumper kayak gini, kontak kita on kan. Setelah on kita hitung 3 detik ya, 1 2 3, kita lepas. Habis itu kontak masih keadaan on ya, jangan kita matikan dulu. Setelah itu kita lihat lampu milnya, bila berkedip terus berarti reset TP nya berhasil. Dan perlu diingat, soket jumperan pada DLC nya itu harus masih terhubung ya teman-teman. Oke, langsung saya praktekkan ya. Saya langsung reset TP nya. Kabel jumperan pada soket EOT nya udah saya hubungkan, udah saya jumper. Langsung kita coba, kita reset TP nya. Oke, kita kontak on kan, kita hitung 3 detik, 1 2 3 ya, kita lepas. Setelah kita lepas, langsung kita lihat lampu mil ya akan berkedip terus ya.
Berarti reset TP nya berhasil. Kita matikan dulu. Setelah kita matikan, kita pasang lagi soket EOT nya. Oke, kita pasang kembali soket EOT nya. Pasangnya itu harus benar-benar terpasang ya teman-teman, sampai bunyi klik gitu ya. Berarti kalau udah bunyi klik udah terpasang. Oke, kita coba kontak on kan. Oke, lampu akan hidup terus ya. Lampu pada kodomilnya itu akan hidup terus. Oke, tandanya itu berhasil. Lanjut kita reset tahap ketiga ya teman-teman. Reset mode 1. Caranya kontak keadaan off dan jemperan pada soket DLC nya itu masih keadaan terpasang ya teman-teman. Jangan dicabut dulu, masih keadaan terpasang. Caranya kontak keadaan off dulu, kita gas mentok atau gaspol, ditahan, gaspol tahan, lalu kontak kita on kan, maka akan lampu milnya menyala, terus akan berkedip 3 kali cepat. Nah, pas 3 kali cepat hidup itu kita lepas. Setelah kita lepas akan muncul kedipan satu kali, terus mati, terus agak lama kedip satu kali lagi. Nah, itu berarti tahap reset mode 1 itu berhasil ya. Oke, itu kita udah kontak. Oke, nah lampu tip 3 kali itu gas kita lepas, maka akan berkedip satu kali, lambat, kedip terus satu lagi, terus kayak gitu ya. Selanjutnya itu berarti reset mode 1 berhasil. Dan semua reset dari reset ECM sampai reset TP, terus terakhir penyelesaian reset mode 1 berhasil. Setelah berhasil, kita matikan kontaknya, lalu kita copot kabel jemperannya pada soket DLC nya ya. Nah, setelah kita cabut, semua reset selesai ya. Tinggal kita tes kontak on dan kita tes hidupkan. Oke, berhasil. Oke, udah normal ya. Kita tinggal start, cek, kita hidupkan ya. Oke, wah, tenaga jadi enteng, enak ya teman-teman. Tuh, tadi agak ngempos, sekarang respon mantap. Intinya kita reset mode 1 aja udah cukup, nggak perlu mode 2, 3. Harusnya mode 2, 3 itu biasanya ya jarang digunakan ya teman-teman. Kalau udah mode 1 udah enak, tarikannya ada enteng, dan mode 2, 3 nggak dipakai nggak apa-apa. Oke, intinya ini memori yang kemarin kita habis servis itu mungkin masih berpengaruh pada motor ini. Sekarang kita ada reset dan hasilnya oke. Oke teman-teman, ini udah kita reset ulang dan rasanya udah oke. Kita tinggal nunggu orang yang ngambil. Intinya kita mau cari kerusakan motor itu harus cari yang teliti ya teman-teman, dan jangan asal kita ganti ini ganti itu, nanti bisa salah, malah modal yang punya motor tuh biayanya besar dan motor nggak jadi. Oke teman-teman, jadi intinya permasalahan pada motor itu berbeda-beda, tinggal kita cari tahu apa sih penyebabnya gitu ya. Terima kasih, jangan lupa like dan
subscribe ya teman-teman untuk dukung channel ini, dan supaya nggak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Bila ada salah kata saya mohon maaf, bila ada kekurangan bisa kalian komentar di kolom komentar, atau yang ditanyakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya ya. Oke.